Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa kajian Ramadan yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita mampu menjalankan aktivitas kita, dan semoga kita digolongkan menjadi manusia yang selalu mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintar dalam menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mudah-mudahan dijauhkan dari golongan orang-orang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan semoga kita senantiasa selalu dapat menjalankan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan kajian Ramadan yang bertemakan tentang manfaat dan bahayanya lisan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah telah menciptakan anggota tubuh manusia. Di antara ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari anggota tubuh kita, kesemuanya sempurna. Dan ciptaan Allah diantaranya mulut, mata, tangan, kaki, telinga, kesemuanya itu memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Kemudian lisan. Lisan ini adalah yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya memiliki manfaat dan juga memiliki madarat, tergantung dari kita selaku manusia menggunakan lisan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, seperti apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, alam yaj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata, wa lisanan wa safatain, lisan dan juga dua buah bibir. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, namun banyak di antara manusia yang menggunakan lisan tidak dengan sebaik-baiknya. Justru malah lisan digunakan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Seperti halnya digunakan untuk menggunjing, digunakan untuk memfitnah saudara-saudara lain, digunakan untuk berdusta dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita di dalam sebuah hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam hadis di atas tadi tentu seruan dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita berkata yang baik. Bila kita tidak bisa berkata yang baik, hendaknya kita lebih baik diam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak menerangkan
ancaman-ancaman bagi manusia yang tidak benar dalam menggunakan lisan yang telah Allah berikan kepada manusia. Ancaman kepada kita yang tidak benar dalam menggunakan lisan, baik itu di dunia dan juga di dalam kubur. Sebuah contoh di dunia, orang-orang yang suka mencari-cari aib saudaranya, maka Allah akan membongkar aibnya. Rasulullah bersabda, "Ya ma'syara man amana bi lisanihi wa lam yu'min bi qalbihi." Hai orang-orang sekalian beriman dengan lisan, namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya. La tattabi auratal muslimin. Janganlah kalian suka mencari-cari aib orang-orang muslim. Fa innahu mayattabi auratal muslimin yattabi'illah auratahu. Sesungguhnya orang-orang yang suka mencari-cari aib orang muslim, maka Allah akan mencari aibnya pula. Wa may yattabi'illah auratahu yafdahu in kana fi baitihi. Barang siapa yang Allah cari aibnya, maka akan Allah bongkar aibnya walaupun ia bersembunyi di dalam sebuah rumah atau di sebuah gedung. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jangan dikira, jangan disangka bahwa Allah tidak mengetahui di mana kita berada. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha samiun alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Sesungguhnya Allah Maha mendengar. Dimanapun kita berada, Allah akan selalu melihat kita dan mendengarkan apa yang kita katakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kemudian contoh di dalam kubur, orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka akan diberi siksa dalam kuburnya. Ketika Rasulullah SAW lewat di antara dua kuburan, maka Rasulullah berkata, "Fa innahuma yu'adzabani." Sesungguhnya dua orang di dalam kubur itu sedang disiksa oleh Allah. "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Mereka tidaklah disiksa karena sebab dosa mereka. Adapun salah satunya, dia tidak bersuci setelah dia membuang air kecil. Dan salah satunya, dia gemar mengadu domba di saat ia masih hidup di dunia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setelah kita banyak mendengar macam-macam bagi kita, siapa yang tidak mampu menggunakan lisan, maka tentu harapan pada kesempatan ini adalah kita hendaknya menggunakan lisan ini dengan sebaik-baiknya. Karena al-muslimu man sallamal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sesungguhnya yaitu yang selamat dari kejahatan lisannya dan tangannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, oleh karena itu marilah kita gunakan lisan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa merasakan manfaat lisan yang Allah berikan kepada kita. Bukan kemudian sebaliknya, dalam kehidupan kita hanya merasakan bahaya dari lisan yang Allah telah berikan kepada kita. Itulah, mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah lisan. Bukan kemudian kita merasakan dari mudarat lisan tersebut. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk, dan mudah-mudahan kita selalu benar dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedikit kajian Ramadan pada kali ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.